audience, acara dilanjutkan dengan sesi sharing session berupa tanya jawab dan diskusi. Baik, pergi ke sungai memancing ikan. Ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan, Assalamualaikum hadirin semuanya. Baik, Hailal Sepradi. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya perkenalkan, saya April Yoga dan rekan saya Sakila. Ya, kita bakalan memandu tentang sharing session terkait restorasi justice dalam penegakan hukum pidana. Tentu teman-teman semua, kita menghadirkan 3 narasumber yang sangat luar biasa sekali dalam penegakan hukum ini. Yang pertama kami sapa, selamat pagi kepada Bapak Jeperdian SHMH. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Beliau ini adalah selaku Kepala Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang, dan juga saya sempat baca riset bahwa beliau ini juga sebagai peserta terbaik dalam pendidikan dan pelatihan diklat Wira Intelijen Badan Intelijen Strategis atau BAIS pada tahun 2015. Wow, keren sekali. Kemudian kita juga kedatangan narasumber yang tidak kalah hebat. Beliau adalah Bapak Dr. Haji Maulan Akil, SIP MSI, atau yang akrab disapa Bapak Maulan. Halo Pak Bang Maulan, selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Sehat, baik-baik. Alhamdulillah. Beliau ini selaku Wali Kota Pangkal Pinang, dan juga beliau penerima Innovative Government Awards 3 pada tahun 2020 dari Kementerian Dalam Negeri. Wow. Dan juga kita kedatangan narasumber yang tidak kalah hebatnya juga. Beliau Bapak Rio Armanda Agustian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Beliau juga sebagai Ketua Pusaka atau Dosen Hukum Pidana dan Kriminologi Universitas Bangka Belitung. Dan juga Sakila, kita tidak lupa menyapa rekan-rekan kita. Selamat datang juga para audiens semuanya, teman-teman mahasiswa yang ada di ruang Zoom. Dan nanti kalau teman-teman semua ingin berdiskusi, bertanya, silakan teman-teman tinggalkan pertanyaan di kolom chat dan kita bakalan baca ya Sakila. Iya, dan pastinya dari pertanyaan itu kita akan memilih karena pastinya banyak banget pertanyaan yang akan masuk di kolom komentar. Baik, sedikit kita akan memantik bahwa memang sudah dijelaskan panjang lebar tadi dari Pak Kajati bahwa sejatinya prinsip restorasi justice ini atau keadilan restoratif saat ini mulai diadopsi dan diterapkan oleh lembaga penegak hukum di Indonesia, bahwa restorasi justice itu adalah suatu tanggapan kepada pelaku kejahatan untuk memulihkan kerugian dan memudahkan perdamaian antara para pihak. Keadilan restoratif ini adalah suatu metode yang secara filosofinya dirancang untuk menjadi suatu penyelesaian dari konflik yang sedang terjadi dengan cara memperbaiki keadaan ataupun kerugian yang ditimbulkan oleh konflik tersebut. Mungkin kita bisa langsung ya bertanya ke sisi penegak hukumnya, mungkin dari Pak Jeperdian. Kita ingin bertanya Pak, bagaimana penerapan restorasi justice di Pangkal Pinang? Apakah hal ini efektif atau efisien, gimana Pak? Mungkin bisa memberikan sedikit tanggapan kepada kita semua. Ya, terima kasih Mas April. Jadi memang kalau tadi sudah panjang lebar Pak Kajati menyampaikan, saya hanya nambahin aja, karena yang beliau sampaikan tadi itu sudah sangat komplit, sangat akurat. Nah, untuk di Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang sendiri memang ketika ada perkara yang masuk ke sini dari kepolisian, itu tim dari Pidum pasti saya perintahkan untuk menilai perkara tersebut apakah bisa dilakukan restoratif justice atau tidak, tentu dengan memperhatikan semua persyaratan yang diatur dalam Perja nomor 15 tahun 2020 dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya. Nah, ketika memenuhi pasal itu, nah disitulah nanti jaksa fasilitatornya akan memaparkan di hadapan saya apakah bisa dilakukan restoratif justice atau tidak. Selain tim dari pidana umum, saya juga nanti memerintahkan tim intelijen untuk melihat
kondisi real pelaku ini. Tentu secara diam-diam, tentu kami tidak ketuk pintu untuk melihatnya. Kita akan koordinasi dengan tetangga-tetangganya, dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana. Nah, tentu setelah itu semua data atau input itu masuk kepada kami, itulah yang kita olah. Kemudian selanjutnya setelah di tahapan pertama dengan pemaparan kepada kami sudah lolos, nanti akan kita paparkan juga di hadapan Pak Kajati di Kejaksaan Tinggi. Kalau sudah selesai di sana beliau setuju, baru kita mintakan atau kita paparkan juga kepada Pak Jampidum, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum di Jakarta. Nah, jadi kata akhir putusnya boleh atau tidak di restoratif justice atau dihentikan perkara itu berdasar keadilan restoratif, itu harus keputusan dari pimpinan kami di Jakarta. Nah, setelah itu nanti kembali ke kami akan mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan. Nah, dengan demikian nanti maka berakhirlah perkara itu tanpa harus dibawa ke persidangan. Saya kira itu. Dan tadi Bapak sedikit menjelaskan bahwa kejaksaan juga harus memperhatikan persyaratan-persyaratan yang ada. Itu persyaratannya apa aja, Pak? Yang pertama, untuk pelakunya nggak boleh residivis, nggak boleh sudah melakukan berulang, harus yang pertama kali. Nah, itu kita bisa lihat dari catatan kriminal yang bersangkutan, di catatan kepolisian, di berkas perkara, maupun kepada masyarakat setempat yang ada di sekitar mereka. Nah, kemudian persyaratan yang kedua, ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu tidak boleh ancamannya melebihi 5 tahun, harus di bawah 5 tahun. Kemudian yang selanjutnya, kerugian yang ditimbulkan terhadap dari perbuatan si tersangka itu kisaran sekitar 2,5 juta rupiah, atau bisa boleh lebih, tapi dengan persyaratan-persyaratan khusus yang memang memungkinkan nanti dalam penilaian kita. Kemudian selanjutnya, masyarakat sekitar, bisa tokoh masyarakat, bisa tokoh agama, bisa tokoh adat, bisa juga pemerintah kelurahan setempat, itu merespon positif. Kita tanya pendapat mereka beliau itu apa terhadap ini. Nah, kalau nanti dari testimoni atau pernyataan dari tokoh masyarakat, adat, agama itu bisa meyakinkan kita untuk kita berikan restoratif justice, maka itu menjadi salah satu pertimbangan. Dan terakhir yang paling penting adalah perdamaian. Permintaan maaf dari pelaku, pemberian maaf yang sesungguh-sungguhnya dari korban seperti sebelum terjadinya peristiwa tersebut. Maka itulah syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika kita melaksanakan mekanisme restoratif justice ini. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak. Itu untuk teman-teman semuanya, persyaratan untuk restorasi justice itu dijelaskan di dalam Perja nomor 15 tahun 2020. Baik, mungkin kita lanjut ke Pak Molen nih, Bang Molen ya. Bang Molen, kita juga sempat riset baca nih tentang telah diresmikannya Balai Perdamaian Restorasi Justice bersama dengan Kajati di Pangkal Pinang, dan pembentukan Balai Perdamaian ini di Balai Adat Kelurahan Tua Tunu, Indah, Kota Pangkal Pinang. Mungkin bisa dijelaskan Pak sedikit tentang pembentukan balai tersebut, dan apakah mungkin ada di kecamatan-kecamatan lain yang ingin dibentuk, karena di sini kita baca bahwa di Kecamatan Tua Tunu katanya dibentuk. Baik, silakan. Ya, kita flashback ke belakang. Di tengah kondisi kami di pemerintah daerah ini anggaran yang kena refocusing, defisit anggaran, terus di tengah kondisi kami harus berinovasi bagaimana mensikapi kondisi-kondisi yang lain yang memaksa kami untuk berkolaborasi dengan kawan-kawan di lintas sektor, dengan kawan-kawan vertikal, Forkopimda, semaksimal mungkin hasilnya, seminimal mungkin apa yang menjadi kami harus keluarkan begitu. Nah, ide terus muncul dari Pak Kajari terkait Balai Perdamaian ini. Nah, saya sambut dengan baik. Pertama, secara hukum juga ini pasti tidak menyalahi aturan, karena
beliau orang hukum dan paham betul terkait bagaimana hukum itu. Saya sambut baik. Kedua, saya mewakili masyarakat Kota Pangkal Pinang sebagai objek, tentu sangat bersyukur dengan hadirnya Balai Perdamaian ini. Kami tidak perlu terlalu banyak biaya, tenaga, pikiran terkait Balai Perdamaian ini, bisa sangat membantu, hasilnya luar biasa. Nah, oleh sebab itu ide beliau ini kita sambut baik. Kita siapkan tempat yang memang sebetulnya tempat itu sudah ada, tinggal dipoles dikit sehingga barang ini jadi. Ya udah, simpel aja gitu. Itu sih pola pikirnya sebetulnya, dan terbukti sampai hari ini, sampai detik ini, Balai Perdamaian yang dicanangkan oleh pihak Kejati, Kajari di kota kami, di Kota Pangkal Pinang ini sangat bermanfaat. Kemarin salah satu contohnya sudah ada, dan saya yakin sounding ini, resonan ini, gaung ini akan nyampai nanti ke kelurahan-kelurahan yang lain. Awalnya memang ini di Kelurahan Tuatunu, Kecamatan Gerunggang. Nah, kami ini nanti pengen ini sifatnya dinamis, ya, berproses dengan hasil yang baik, akan didengar, ada resonannya nanti ke kelurahan lain, akan mencontoh. Jadi ini akan ada lagi nanti balai-balai perdamaian lain, kita berharap ya Pak Jeb ya, berdiri sehingga bisa sangat membantu di tiap kelurahan kita, 42 kelurahan ini, minimal setiap kecamatan ada satu. Dengan seperti ini saya rasa memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat kami, tanpa mengeluarkan biaya yang besar, tanpa memerlukan waktu yang panjang. Dengan cepat, tepat, saya nilai kemarin tuh langsung bisa eksekusi, tidak terlalu memerlukan TTP yang lain lah, kira-kira seperti itu, nggak ribet masalahnya. Nah, masyarakat tuh pengennya seperti itu. Terus ini memang merupakan budaya lokal kita orang Bangka Belitung. Apa yang diinisiasi Pak Jeb dan kawan-kawan ini memang sangat sinkron dengan budaya kita orang Bangka Belitung. Bagaimana kita sangat menghormati tetua-tetua kampung kita, bagaimana kita sangat menghormati para tokoh-tokoh adat kita, alim ulama kita dulunya. Nah, sebetulnya ini hanya dalam bentuk legalnya saja. Ini bermetamorfosis lah, kira-kira seperti itu. Kalau dulu mungkin namanya nggak kenal orang yang namanya RJ ini, orang nggak tahu, orang taunya itu petua adat gitu macam. Nah, ini dilegalkan seperti ini, tambah keren lah. Saya rasa itu. Terima kasih, saya mewakili pemerintah Kota Pangkal Pinang dan masyarakat mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak kejaksaan yang sudah menginisiasi ini. Rasa itu. Bang Abdul, pastinya unik banget di Pangkal Pinang ini karena Balai Perdamaian ini tidak melupakan budaya Melayu yang ada di Bangka Belitung dan juga tetua-tetua adat yang ada di Pangkal Pinang ini ya Pak ya. Iya, benar sekali. Mungkin kita lempar lagi ya sama Pak Rio, gimana Pak? Siap. Gimana Pak terkait sekilas restorasi Justip menurut pandangan Bapak dari sisi akademisi nih di Bangka Belitung misalnya? Terima kasih ya. Sebetulnya memang tadi disampaikan Pak Kajati, sebetulnya ruhnya itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang 45 alinea keempat. Ada mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, memajukan kesejahteraan umum dan lain sebagainya. Terus juga di dalam hukum juga, baik itu hukum pidana maupun di KUHAP juga disampaikan ya beberapa azas yang menyangkut mengenai restoratif justice itu sebetulnya. Ada di sini kan azas keadilan, terus juga ada persamaan hukum, terus juga tidak memihak, ya, kedudukan yang sama dan sebagainya. Dan itu merupakan azas-azas yang berkaitan sekali dengan restoratif justice sebetulnya. Nah, dituangkan di dalam sekarang ini trennya restoratif justice ya. Dalam hal ini ada alternatif penyelesaian masalah hukum sebetulnya, yang mana melibatkan pelaku, terus juga melibatkan korban dan elemen-elemen lain sebetulnya, baik itu tokoh agama, tokoh adat, tadi disampaikan juga oleh Pak Kajari juga. Dan tentunya di sini harus ada upaya perdamaian, ada kesepakatan, baik itu dalam bentuk berita acara, terus juga dalam hal juga kesepakatan tertulis nantinya. Intinya sebetulnya restoratif justice ini pemulihan seperti keadaan semula sebetulnya.
terhadap tindak pidana ini juga tidak boleh melebihi ya daripada 2.500.000. Terus juga untuk beberapa tindak pidana lainnya misalnya ya, tidak semua permasalahan hukum itu dalam restoratif justice ini diselesaikan secara restoratif justice tindak pidananya. Misalnya tindak pidana yang lebih dari 5 tahun, tindak pidana khusus misalnya, itu tidak semuanya bisa diselesaikan secara restoratif justice. Nah seperti itu. Terus juga diharapkan memang jangan sampai nanti penyelesaian secara justice ini menjadi masalah di kemudian hari. Artinya masyarakat juga dalam konteks ini dihadirkan ya. Kemarin pada waktu saya hadir ya di Kota Pangkal Pinang di Balai Pemasyarakatan Tuatunu itu, Kelurahan Tuatunu Indah, Kecamatan Balai Perdamaian ya, Kecamatan Tuatunu itu sangat luar biasa sekali. Saya hadir di situ ya, dan difasilitasi oleh Pak Kajari ya, Pak Kajari, Pak Jeff ya. Saya bilang di sini Pak Kajari ini fenomenal ya, fenomenal, bergerak depan ya, walaupun memberikan dalam konteks memimpin langsung di situ. Di situ sudah hadir tokoh adat, terus juga tokoh budaya dari Pemkot juga hadir, ada Pak Salah Satu, dan juga saya sangat welcome sekali, sangat berterima kasih sekali di sini Bang Molen selaku wali kota memberi ruang yang sangat luar biasa dalam proses itu. Nah, kalau selama ini kan penyelesaian itu di kantor-kantor aparat penegak hukum misalnya, apakah di kepolisian, di kejaksaan, atau di masyarakat. Kalau sekarang ini sudah dikasih wadah dalam konteks Balai Perdamaian di Tuatunu itu. Nah, jadi saya sangat appreciate sekali ya dengan Bang Molen selaku wali kota dan Pak Kajari ya, Pak Jeff ini, Pak Kajari fenomenal. Saya katakan seperti itu. Saya sudah nonton beritanya ya, baik itu YouTube maupun link beritanya, bahkan dalam konteks memimpin langsung ya, artinya dalam hal ini wawancara terhadap korban, wawancara terhadap pelaku, saya lupa Jeff itu kemarin, termasuk bicara langsung tokoh adatnya. Artinya apa? Kalau semua unsur-unsur itu tidak terpenuhi, artinya restoratif justice itu tidak bisa dilaksanakan kayak seperti itu. Tapi kemarin berhasil, saya menyaksikan langsung Pak Jeff hadir on time waktu itu. Kita mulai jam 9, Pak Jeff jam 9 kurang sudah hadir, dan beliau memimpin langsung untuk RJ-nya itu kayak seperti itu. Oke, baik. Itu teman-teman semua tanggapan dari 3 narasumber kita. Pak Jeff selaku bagian dari penegakan hukum, kemudian ada Bang Molen dari sisi pemerintah, dan Pak Rio dari sisi akademisi. Nah, mungkin kita sekira bakalan melihat pertanyaan dari teman-teman. Tetapi sebelum kita lempar ke pertanyaan teman-teman, Pak, izin. Jadi kemarin saya sudah membuka question box di Instagram untuk terkait pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mau ditanyakan atau pertanyaan titipan nih dari teman-teman. Ada satu pertanyaan, mungkin bisa nanti tanggapan dari bapak-bapak. Pertanyaannya dari salah satu mahasiswa hukum Universitas Gadjah Mada UGM. Beliau menanyakan bahwa apakah Indonesia itu siap dalam hal ini menerapkan restoratif justice di Bangka Belitung? Apakah ini tidak menjadi celah hukum? Sebenarnya harus siap. Kenapa saya cerita flashback juga, bahwa di Eropa Barat itu sekarang penjara itu kosong, sudah jadi tempat pertunjukan teater, jadi mall, jadi restoran. Karena apa? Karena di dunia ini sudah terjadi pergeseran paradigma pemidanaan dari retributif menjadi restoratif. Yang dulunya pembalasan harus semua masuk penjara, pokoknya masuk penjara. Sekarang kita lihat dengan pola itu ternyata tidak mengurangi jumlah kejahatan. Mungkin misalkan putus sekian, kata si korban, wah kok ringan banget, kata pelaku kok berat banget, ya kan? Nggak ada puas-puasnya, dan terkadang penegak hukum itu rasa keadilan dia yang menonjol. Ya pokoknya ya sudah cocok dengan undang-undang, sudah putus sekian. Tidak menegakkan hukum, tapi menegakkan undang-undang. Nah, maka itu bergeser ke arah pemulihan keadaan. Maka korban itu dibawa dengan keluarganya, pelaku itu dibawa dengan keluarganya, termasuk tokoh-tokoh. Semua unsur itu didengarkan pendapatnya. Nah, artinya apa? Ketika itu bisa kita damaikan, maka kerusakan kosmis yang sudah rusak itu, karena ada perbuatan itu kan rusak,
di sekitar itu, di lingkungan tuh jadi rusak. Ada dendam, ada bara api di situ, ada lagi kesedihan, segala macam terjadi di sana. Kemudian berbiaya besar. Apakah si pelaku ini istrinya bekerja? Belum tentu. Bagaimana kehidupan anak dan istrinya ketika dia masuk penjara? Kemudian apakah iya korban itu, orang sudah masuk penjara, hak-haknya kembali? Tidak juga, iya kan? Nah, maka semua pemikiran itu menjadilah membawa perubahan paradigma pemidanaan, termasuk di Indonesia. Termasuk juga kita melihat fenomena overloadnya lapas. Jadi semua kita pertimbangkan itu. Nah, apakah Indonesia sudah siap? Ya harus siap. Karena apa? Seperti yang saya bilang tadi, ini ada di nilai-nilai luhur Pancasila, ada di kearifan-kearifan lokal yang ada di Indonesia. Ketika dulu ada peradilan adat, ketika dulu ada musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan persoalan, maka kerusakan kosmis itu bisa kita perbaiki, dan harmonisasi yang ada di lingkungan sekitar itu tetap bisa terpelihara dengan baik. Yakinlah bahwa bangsa Indonesia ini bangsa pemaaf. Dan kemudian apakah iya, sebagai contoh seperti yang sering saya sampaikan, ketika kerugiannya kecil, ya kan, orang dipanggil ke persidangan di peradilan, menunggu sekian lama, biaya, ongkos, makan siang segala macam, tapi mungkin kerugian yang ditimbulkan itu kecil. Tapi dengan banyaknya persidangan, mungkin dia kebagian di bagian terakhir di acara di pengadilan. Nah, kalau ketika lewat waktu bisa juga sidangnya ditunda misalkan. Nah, artinya kan, ketika dia beberapa kali ikut persidangan, dia tidak bekerja, bagaimana makan anak dan istrinya? Jadi istilahnya lebih banyak ketika kita bisa selesaikan untuk hal-hal yang perkara pidana yang kecil, maka itu akan lebih baik dan akan berbiaya murah, akan berbiaya ringan, sederhana. Nah, peralihan paradigma pemidanaan di dunia itu ternyata selaras dan relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Kita kan tetap berketuhanan, kita ingat, mungkin orang itu khilaf, ya kan? Bisa saja. Kemudian ada nilai-nilai kemanusiaan yang di atas segala-galanya. Persatuan dan kesatuan dulu kita begitu rekat. Musyawarah mufakat, gotong royong. Dan nilai keadilan yang ada di sila kelima itu sangat indah sekali apabila kita bisa musyawarahkan. Tapi tentu dengan persyaratan yang kami sebutkan pada tahap pertama tadi. Saya yakin dan percaya Indonesia siap. Celah misalkan, apakah orang akan bisa memanfaatkan skema ini? Pemberian restoratif justice ini, saya katakan sekali lagi, diberikan secara selektif dan ketat sekali. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada 3 tahapan pemaparan, sehingga dia tidak akan bisa lagi melakukan. Dan termasuk untuk kalau yang memanfaatkan celah itu adalah orang kejaksaan sendiri. Jaksa Agung tegas mengatakan tidak ada ampun untuk jaksa yang bermain-main di dalam penegakan hukum melalui mekanisme restoratif justice. Terima kasih, Mas. Itu dia, jadi tidak akan ada celah ke depannya ya Bang ya? Iya, oke, kita mungkin bisa melihat pertanyaan teman-teman ya, Sakila. Pertanyaan dari Paidatul Hikmah. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Perkenalkan saya Paidatul, mahasiswa Universitas Bangka Belitung. Izin saya bertanya Pak terkait restorasi justice. Menilik kasus yang sedang maraknya di tanah air, kita sangat melonjak kasus pelecehan seksual dalam hal pemerkosaan Pak. Nah, terkait dengan kasus tersebut, apakah dalam hal ini bisa diselesaikan dengan menggunakan prinsip restorasi justice? Sejauh mana sih Pak ruang lingkup dari penerapan dan pelaksanaan restorasi justice ini dalam kasus berat? Apakah restorasi justice hanya untuk kasus-kasus yang sedang saja? Apakah perlu menerapkan pendekatan ini untuk kasus pidana yang melibatkan kekerasan fisik semacam pemerkosaan? Mungkin kita bisa mendengar tanggapan dari akademisi kita, Pak Rio. Oke, terima kasih ya dari Pak Izatul ya. Jadi memang tadi saya menyampaikan ya, tidak semua perkara pidana itu diselesaikan secara restoratif justice ya. Seperti misalnya narkotika itu khusus untuk pengguna
korban dari penyalahgunaan dan sebagainya, dan itu pun pemakaiannya 1 hari. Nah, artinya di situ harus melibatkan banyak pihak ya, ada BNN, terus juga ada pihak kejaksaan, kepolisian juga dan sebagainya, dan itu harus dilakukan penilaian secara selektif. Nah, seperti Pak Kanjari sampaikan tadi. Nah, ada juga dalam hal konteks banyak terjadi dilakukan penyelesaian justice itu dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga ya, dan itu juga dalam konteks para pihak. Biasanya dalam rumah tangga ini suami melakukan kekerasan terhadap perempuan dan sebagainya. Dan tadi menyangkut hubungan dengan pertanyaan dari Pak Zatul ya, hubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Itu dalam hal konteks ini banyak sekali ya, ada undang-undang KDRT, ada undang-undang perlindungan anak dan sebagainya, dan itu ada minimalnya. Nah, sedangkan di dalam peraturan ya, tadi disampaikan Pak Kajari juga dan Pak Kajati sehubungan dengan Perja 15 ya, nomor 2 tahun 2020 itu sangat jelas sekali di situ ya. Artinya apa? Untuk perkara yang tidak melebihi 5 tahun, ancaman hukumannya 5 tahun ya, artinya itu yang pertama. Terus yang kedua, kejahatan itu ya tidak dilakukan berulang kali, artinya untuk yang baru pertama kali melakukan ya. Kalau misal pemula agak beda, tadi sampaikan Pak Kajati juga, artinya baru pertama kali dan sebagainya, dan tentunya itu dikembalikan kepada para pelakunya, kesepakatan korban, dan tentunya di situ ada mohon maaf mungkin ada ganti rugi dan sebagainya terhadap apa yang menjadi kerugian. Nah, artinya kalau seandainya salah satu dari pihak itu tidak menyetujui, artinya restoratif justice itu tidak bisa dilaksanakan. Artinya ini bukan hanya, jangan sampai kita berpikir restoratif justice itu adalah celah, sebetulnya tidak semua tindak pidana itu bisa diselesaikan secara restoratif justice. Nah, sekarang dalam konteks khususnya di Pangkal Pinang misalnya, di sini ada Pak Molen juga dari konteks pemerintah wali kota, misalnya kota Pangkal Pinang ada Pak. Sejauh ini seperti itu. Nah, itu dia jawaban yang diajukan dari Kak Faizatul ya Bang ya? Iya. Semoga itu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Kak Faizatul. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dulu satu, Mbak Saki, walaupun tadi dilemparkan ke Pak akademisi, tapi ada juga yang paling penting itu kalau perkosaan itu ancamannya di atas 5 tahun. Nah, kan tadi ditanyakan perkosaan. Perkosaan. Dia di atas 5 tahun nggak bisa. Terus satu lagi ada di pasal 8 Perja itu ada nanti di sana bahwa kejahatan terhadap keamanan negara, terhadap presiden, wakil presiden, perwakilan negara sahabat, itu nggak bisa juga. Kemudian kasus-kasus terorisme ya kan, kemudian kasus-kasus tindak pidana lingkungan hidup itu secara limitatif bunyi di sana. Dan kalau kita lihat memang ancamannya di atas 5 tahun. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Brili Dapa Alvan, mahasiswa Universitas Bangka Belitung. Izin Pak mau bertanya. Dalam pelaksanaan restorasi justice, kita korban sudah menyetujui adanya restorasi justice, namun tidak ingin menghadiri restorasi justice tersebut. Apakah kehadiran korban dapat diwakilkan, di mana jika semisalnya korban memiliki trauma sendiri untuk menemui pelaku? Kemudian apa saja sih menurut pengalaman Bapak kendala yang pernah ditemui dalam pelaksanaan restorasi justice? Ini mungkin mau dijawab. Mungkin dijawab oleh Pak Jeff. Silakan Bapak. Kalau dia korbannya nggak mau hadir. Nah, itu kita bisa pertanyakan apakah betul dia memaafkan secara sungguh-sungguh. Nah, kita akan lihat juga, kita akan menilai. Jadi maaf itu bukan hanya di bibir saja. Bukan hanya di bibir saja. Bukan hanya di bibir saja. Kan ada juga kita bisa melihat dari body language ya kan. Kita bisa lihat ya, tapi bisa saja nanti kita bisa nilai itu semua. Apakah memang karena memang dia yang paling penting itu permaafan, damai. Nah, dengan dia tidak hadir, apakah memang bisa? Biasanya kan orang yang nggak mau hadir itu mungkin kasus. Kalau masih nyimpan dendam berarti belum ada permaafan. jadi itu semua kita nilai. Nah, tidak ada juga ketentuan yang menyatakan harus hadir, tidak. Tapi secara psikologi kita akan bisa menilai apakah betul itu ada permaafan. Jangan-jangan nggak ada maaf dari korban, tapi berita acaranya ada. Nah, itu kita pertanyakan juga. Nah, seperti itu Mas April. Oke.
Mungkin ada tanggapan dari Bang Molen? Kalau untuk teknis ya saya nggak paham lah ya. Kalau untuk teknis saya rasa secara hukumnya Pak Jeb dan Pak Rio lebih paham pertanyaan ini. Saya rasa mereka lebih memahami itu. Saya rasa kalau saya cukup itu aja lah. Oke, baik, terima kasih banyak. Sebelum kita melihat pertanyaan dari mahasiswa, di sini ada juga titipan kemarin Pak, pertanyaan. Kita memang tahu bahwa tidak semua perkara itu masuk ke dalam restorasi justice. Namun di sini katanya adanya implementasi restorasi justice dalam pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi. Konsep restorasi justice dalam pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi dapat diimplementasikan dalam bentuk penguatan norma pengembalian kerugian uang negara dari sebagai pidana tambahan menjadi pidana pokok. Adapun untuk mengantisipasi ini, pelaku tidak mampu membayar kerugian tersebut, maka konsep kerja paksa dapat diterapkan ketimbang memenjarakan pelaku tindak pidana korupsi. Nah, ini menurut Bapak tanggapan ini bagaimana tentang hal ini? Belum jadi undang-undang kan? Iya. Ya. Kami tunggu setelah jadi undang-undang, kami tegakkan. Oke. Jadi ditunggu dulu ya teman-teman untuk dijadikan undang-undang baru bisa ya, untuk. karena sekarang itu kan masih wacana. Masih wacana ya. Wacana dan memang dalam rancangan KUHP yang baru misalkan ada pidana kerja sosial, ya kan? Orang nggak perlu masuk penjara. Mungkin dia hari ini dia bersihkan pasar 4 jam misalkan. Besok sambung lagi. Kalau di Eropa itu sistem pidana seperti itu sudah lama. Jadi bisa apa namanya, dia masuknya weekend misalkan. Jadi dia kerja biasa nih dari Senin sampai Jumat. Nanti Jumat malam dia masuk penjara. Senin pagi dia keluar lagi kerja weekend gitu kan. Nah, ada juga yang hari-harian dia kerja, tapi nanti sore pulang kerja dia masuk penjara sampai pagi, besok dia kerja lagi. Ada gitu. Ada yang dual track. Nah, dual track ini begini, misalkan dia merugikan si A, merugikan si B, semakin banyak dia mengganti kerugian si B, semakin sedikit dia menjalankan hukumannya. Semakin sedikit dia memulihkan haknya si korban ini, maka semakin banyak dia menjalani pidananya. Itu sudah di luar sana, di luar negeri itu sudah seperti itu. Nah, tapi tentu kita kan mempunyai azas legalitas. Azas legalitas tentu kalau dia belum menjadi peraturan perundang-undangan, tentu penegak hukum akan patuh kepada yang berlaku saat ini. Tapi kalau dia sudah nanti menjadi sebuah produk peraturan perundang-undangan, tentu penegak hukum juga akan menegakkan. Nah, kalau ada wacana tentu itu menjadi bahan diskusi yang nanti muaranya seperti apa kita tunggu saja. Kembali lagi kita ke Balai Perdamaian Restoratif Justice tadi ya Pak. Ini mungkin pertanyaan untuk Pak Molen. Dapat juga ya? Ya, siap. Cari-cari sama Sakila. Terima kasih Sakila. Kan kalau di daerah lain itu mungkin mereka hanya tentang rumah restoratif justice gitu Pak. Tapi di Pangkal Pinang ini tuh menurut saya sangat unik karena mengambil latar belakang dari kebudayaan di Bangka Belitung. Untuk di Pangkal Pinang sendiri kita punya Kampung Melayu. Kampung Melayu kita itu di Tuatunu, di Kampung Melayu Tuatunu. Nah, di situ kita juga sudah punya kantornya ya, sekretariatnya Lembaga Adat Melayu kita yang sudah kita bentuk. LAM namanya, Lembaga Adat Melayu kita, yang diketuai Pak Ustadz Heri dan kawan-kawan di Masjid Kayu Tuatunu. Artinya ini kan nyambung. Kita sudah punya wadahnya, sudah punya tempatnya, ide Pak Kajarinya, kita tinggal memfasilitasi aja. Jadi dengan kondisi yang ada itulah maka kita menginisiasi namanya Balai Perdamaian itu. Simple, saya rasa itu top. Baik, terima kasih Bapak Ya. atas jawabannya yang sudah sangat mewakili pertanyaan saya Pak. Tambah dikit boleh? Ya. Silakan Bapak.
Mbak Kila ya. Ini dalam bayangan saya, dalam bayangan mungkin mimpi saya mungkin. Misalnya. Nanti di balai perdamaian itu tidak mesti hanya RJ pidana ini, Pak. Pak Rio. Bukan hanya sekedar itu. Bisa juga sebelum menjadi kerana penegak hukum. Selesaikanlah di situ terlebih dahulu. Ketika mungkin diselesaikan oleh tokoh-tokoh adat. Iya kan? Nah, bukan hanya pidana, bisa yang lain-lain juga. Mungkin ada sengketa tanah, sengketa apa, kenakalan remaja, segala macam lah yang dulu sekali kita lihat itu. Kalau di kampung saya itu mama kami gitu kan, ke sini datuk-datuk kita ya kan, yang menyelesaikan persoalan di lingkungan itu tidak perlu harus ke ranah peradilan, tidak perlu ke polisi, tidak perlu ke jaksa, tidak perlu ke pengadilan. Diselesaikan anak kemenakannya itu di lingkungan saja. Nah, misalkan ada cubit-cubit dikit terus ngapain gitu kan, kita selesaikanlah di situ. Ada sengketa batas, patok-patok misalkan gitu kan. Ya kalau ada orang tua-tua yang tahu sejarahnya, sempadannya tahu, masih hidup misalkan dan ngerti dengan persoalan, kenapa harus kita bertarung di luar gitu kan? Cukuplah kita menghargai tokoh adat kita, tokoh masyarakat kita untuk menyelesaikan di sana. Tentu juga saya juga berharap tentu peran tokoh adat juga akan semakin diakui nanti oleh anak kemenakan di lingkungan sekitar. Jadi itulah. Jadi dalam gambaran saya itu nggak mesti ada jaksa Pak nanti itu, ya kan? Ya mungkin kalau sudah ada SPDP-nya sudah sampai ke kita, ke kejaksaan, mungkin tetap kami hadir di sana. Dan di sana juga kami mungkin nanti bisa mengadakan program-program diskusi hukum dengan masyarakat setempat, kita penerangan hukum di sana, penyuluhan hukum di sana. Jadi tempat itu nanti akan menjadi tempat yang produktif, tempat yang memang disitulah kita berdiskusi ya kan. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Iya, jadi menarik sekali ya Sakila. Ternyata di sini balai untuk teman-teman juga, untuk informasi teman-teman bahwa kita di Kota Pangkal Pinang sudah ada balai perdamaian di Balai Adat Kelurahan Tuatunu Indah Kota Pangkal Pinang. Dan ini melibatkan seluruh komponen masyarakat, tentunya juga sebagai lembaga adatnya ya Pak, lembaga adat. Yang dimana sebelum kasus itu naik ke pengadilan ya, itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu, baik itu misalkan kekerasan kenakalan remaja misalkan, atau sengketa tentang tanah tadi yang sudah disebutkan Bapak. Oke, mungkin kita bisa kembali nih Sakilah ke pertanyaan teman-teman mahasiswa. Ini dari Kelvin Ariski. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Perkenalkan saya Kelvin Ariski, mahasiswa hukum Universitas Bangka Belitung. Saya izin bertanya Pak, seberapa efisien restorasi justice ini dalam mendorong para pelaku kejahatan untuk tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari? Memang untuk kasus kejahatan yang kedua kalinya, restorasi justice tersebut tak bisa lagi diterapkan. Memang tidak bisa lagi diterapkan. Namun karena RJ ini baru di mata masyarakat, tentu akan ada misunderstanding, mungkin ketidakpahaman dalam masyarakat ya, tentang terkait RJ ini. Dan dilakukan oleh orang yang sama justru membuat korban merasa sangat dirugikan. Jadi bagaimana tanggapan Bapak nih? Mungkin karena tidak semua masyarakat nih Pak paham tentang RJ. Jadi mungkin ada ketidakpahaman di sini. Oh mungkin kalau misalkan si tokoh A ngelakuin kejahatan, mungkin bisa nih, oh kita sudah diterapkan restorasi justice nih, jadi kita bisa nih melakukan kejahatan lagi. Itu gimana tanggapan Bapak? Ya sebenarnya tadi udah saya jawab sih, bahwa Mas Kelvin ya, terima kasih pertanyaannya bagus banget. Nah inilah salah satu acara ini salah satu cara untuk sosialisasi ke masyarakat. Tentu harus semua elemen, harus semua stakeholder, termasuk nanti Mas Kelvin akan menjadi kawan kami untuk bisa juga menjelaskan kepada masyarakat RJ ini apa, dan termasuk juga kawan-kawan adik-adik mahasiswa yang ikut acara ini, dan malah bisa mengetuk-tularkan ke siapa saja bahwa apa sih sebetulnya RJ, seperti yang sudah kita kunyah-kunyah hari ini. Dan pertanyaan seberapa efektif? Ya
kalau ada seekor burung itu diam saja, ya kan? Maka belum tentu dia bisa disebut seekor burung. Tapi bagaimana kita berupaya burung itu berkicau? Maka ada kemungkinan kicauannya bagus. Nah, sama seperti RJ ini. Kita harus mencoba. Jangan kita pesimis, ini nggak akan berhasil. Kita coba saja. Kalau nggak kita mulai dari sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi? Nah, kan gitu ya Mbak Ila ya. Jadi menurut saya efektif apa enggak? Memang kembalilah kepada pelaku tadi. Maka saya bilang, ketika dia diberi metode ini, masa dia nggak punya rasa syukur? Iya kan? Masa dia nggak punya rasa syukur? Dan rata-rata kan kalau dia di tahap kejaksaan ya, RJ-nya di kejaksaan, dia kan sebelum keputusan RJ-nya keluar dari Pak Jampidum, dia kan tetap ditahan, sudah dihukum juga. Jangan dipikir dia belum dihukum, sudah masuk dulu dalam rutan dia. Nanti kalau Pak Jampidum sudah setuju, kami sudah mengeluarkan SKP 2, baru dia dikeluarkan. Artinya dia menjalani juga. Jadi seperti yang kemarin saya lakukan di sini. Banyak ada juga lah dari sekian banyak yang berkomentar, ada juga yang komentarnya ya begitulah. Pertanyaannya lebih kurang begini, kenapa sih Pak dia mencuri tapi kok dikasih handphone, enak benar? Iya kan? Apa nanti dia nggak nyoba lagi dapat handphone lagi? Nah, ada yang bertanya juga, kalau gitu kita nyuri mobil aja Pak, biar nanti diganti mobil. Sudah nggak apa-apa, itulah namanya dinamika yang akan selalu menjadi bahan evaluasi kita. Tapi yakinlah, ketika dulu kami melakukan itu sebenarnya itu bukan dadah-dadahan, tapi hanya mau menyelesaikan persoalannya secara esensi. Dia motivasinya apa? Karena dia untuk kebutuhan sekolah anaknya daring. Nah, dia nggak punya apa-apa, dia punya 4 anak yang mesti sekolah pakai handphone. Nah, maka dengan melihat itu kita coba membantu. Handphone yang paling murah sebenarnya itu cuma, tapi bisa dipakai untuk daring. Tapi yang paling penting itu bukan kita membela-bela pelaku. Yang paling penting itu haknya, keadaan semula si korban ini sudah terpenuhi. Handphonenya belum sempat diapa-apain, sudah kita kembalikan. Jadi haknya sudah dipulihkan, keadaan sudah dipulihkan seperti semula. Maka apakah ini efektif atau tidak? Kita harus mencoba dan kita harus optimis bahwa ini merupakan sebuah alternatif dispute resolution, menjadi sebuah penyelesaian alternatif untuk sebuah permasalahan. Saya kira demikian. Harus tetap semangat Mas Kevin. Terima kasih. Dan mohon bantuannya untuk juga ikut mensosialisasikan RJ ini di tengah-tengah masyarakat. Dan pastinya di masyarakat itu Pak pasti ada pro dan kontra kan Pak yang terjadi di masyarakat. Bagaimana kita sebagai penegak hukum menyikapi pro dan kontra tersebut Pak? Ya nggak apa-apa. Pro kontra itu kan biasa, itu yang saya bilang tadi. Itulah dinamika yang membuat indahnya kehidupan ini. Kalau di tempat saya, kalau kayu itu nggak bersilang di tungku, nggak akan nyala api. Coba susun lurus-lurus, nggak nyala api itu. Tapi ketika disusunnya bersilang, maka api akan hidup. Bisa kita rebus air, bisa menanak nasi. Nah, maka pro kontra itu merupakan sebuah rahmat. Ketika kita kelola dengan baik, dia akan merupakan sebuah kekuatan. Dia merupakan sebuah anugerah untuk kita itu. Apa anugerahnya? Ketika ada yang kontra, tentu akan menjadi bahan evaluasi bagi kita penegak hukum. Ketika ada yang memuji, jangan pula membuat kita silau. Jangan pula kita membuat lupa diri. Akan selalu kita ini berbenah, mengoreksi, belajar bagaimana kehidupan, bagaimana penegakan hukum ini dari hari ke hari semakin baik. Saya kira begitu. Yang paling penting adalah penegak hukumnya tidak memanfaatkan ini dan bukan menjadikan ladang untuk melakukan perbuatan tercela. Itu saja. Terima kasih. Itu ya untuk teman-teman semuanya, bahwa sejatinya memang tujuan dari penerapan restorasi justice dalam penegakan hukum pidana ini untuk mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun para pelaku. Prinsip utama dalam keadilan restoratif adalah penegakan hukum yang selalu mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik di dalam masyarakat. Dan juga dalam hal ini Bangka Belitung juga Pangkal Pinang sudah membentuk balai perdamaian, balai adat terkait restorasi justice. Semoga kedepannya lagi pemerintah kita bisa berkolaborasi dengan lembaga penegak hukum, lembaga pendidikan, dalam hal ini para akademisi untuk bisa menerapkan restorasi justice dalam penegakan hukum pidana.
Mungkin itu teman-teman semua podcast singkat kita, dan juga kita mau mengucapkan terima kasih banyak kepada 3 narasumber kita yang sangat luar biasa. Di awal saya buka podcast ini dengan pantun, dan izinkan saya kembali untuk menutup dengan pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita podcast lagi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.